Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Hayu Pawestri dengan NIM 400111320650063, Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Estia Iwanugraheni dengan NIM 400111320650077 dari kelas A, Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kami akan memaparkan tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya mengenai Safe Deposit Box, terutama pada PT Bank Sentral Asia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian SDP atau sering disebut sebagai Safe Deposit Box. Safe Deposit Box ini merupakan produk yang memberikan perlindungan dan menjamin keamanan terhadap barang-barang berharga dari bahaya. Bahaya di sini seperti pencurian, kebakaran, kebanjiran, dan risiko lainnya. Jangka waktu dalam Safe Deposit Box ini terdapat bulanan bahkan tahunan. Barang-barang yang dapat disimpan di Safe Deposit Box ini seperti barang berharga, surat-surat berharga, dokumen penting, bahkan obligasi, logam mulia, surat-surat berharga, sertifikat, dan lainnya. Dengan adanya Safe Deposit Box ini, maka nasabah akan merasa aman, nyaman, tidak adanya rasa gelisah atau cemas akan barang-barang yang disimpan di rumah. Safe Deposit Box ini terbuat dari bahan baja yang kokoh, anti malen, dan tahan terhadap api. Safe Deposit Box ini berada di dalam gedung yang terdiri dari ratusan brankas yang berbagai ukuran. Ukuran-ukuran ini berbeda-beda sehingga memudahkan para nasabah atau para peminjamnya untuk melakukan analisis mana yang akan dipinjam dan mana yang sesuai dengan barang-barang berharganya. Selain itu juga, barang-barang berharga yang disimpan di Safe Deposit Box ini akan disimpan dan terkunci serta tahan api dan dijaga 24 jam. Dengan sistem keamanan yang canggih dan mendapatkan perlindungan keamanan, kerahasiaan atas barang yang disimpan, maka Safe Deposit Box ini selain disewa oleh perorangan, maka juga disewa oleh pihak lembaga atau perusahaan-perusahaan tertentu. Selain itu juga, tidak sembarangan orang dapat masuk, hanya orang-orang yang diberi kuasa atau seorang-orang yang memiliki surat kuasa untuk bisa masuk atau mengambil dan menyimpan di dalam Safe Deposit Box ini. Orang yang tidak memiliki surat kuasa atau tidak memiliki hak untuk masuk, maka dia tidak bisa untuk mengambil atau menyimpan barang berharga di Safe Deposit Box ini. Selain itu juga terdapat manfaat Safe Deposit Box, antara lain yang pertama itu memberikan perlindungan, keamanan, dan kerahasiaan terhadap barang-barang yang disimpan. Jadi dengan adanya Safe Deposit Box ini tidak semua orang atau tidak semua nasabah itu dapat melihat isi apa yang di dalamnya. Hanya orang-orang yang mempunyai sertifikat Safe Deposit Box dan orang yang diberi kuasa untuk bisa masuk di dalam ruangan Safe Deposit Box ini. Yang kedua yaitu ruang penyimpanan didukung oleh sistem keamanan yang canggih, tahan api, dan tahan bongkar yang dilindungi oleh pengawas 24 jam dan ditunjang sistem alarm paling canggih. Sehingga apabila ada orang yang melakukan tindakan kriminal, maka di dalam Safe Deposit Box ini terdapat alarm apabila ada orang yang masuk tanpa seizin dari pihak bank, itu akan mengalami alarm itu akan bunyi, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk. Bahkan orang yang diberi surat kuasa itu pun harus mempunyai sertifikat atau kunci dalam Safe Deposit Box. Yang kedua, tarif sewa yang sangat kompetitif. Tarif sewa ini tuh berbeda-beda, setiap box itu tuh memiliki tarif sewa yang berbeda-beda, baik dalam hal bulanan ataupun tahunan. Tarif sewa ini tidak tergantung pada barang berharga yang disimpan, tetapi tergantung pada box yang dipinjam. Yang keempat yaitu nasabah akan leluasa dan aman mengurus barang dokumen di ruangan khusus dengan nyaman dan aman.
karena di dalam ruangan safe deposit box ini tidak sembarangan orang bisa masuk, dan sehingga banyak untuk mencegah tindakan-tindakan kriminal di dalamnya, sehingga orang-orang yang menyimpan barang-barang safe deposit box di dalamnya ini akan merasa nyaman dan aman, karena benar-benar safe deposit box ini itu yang aman tanpa ada orang yang bisa masuk di dalamnya. Yang kedua, ada tips untuk memilih safe deposit box. Sebelum memutuskan menyimpan barang berharga di safe deposit box yang mana, calon nasabah perlu memperhatikan atau mempertimbangkan apakah tingkat keamanan dan juga tingkat privasi bisa terjaga dengan baik. Kemudian inilah beberapa tips memilih safe deposit box dengan kriteria yang terbaik. Yang pertama adalah pastikan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Sebenarnya hampir semua bank memiliki standar keamanan safe deposit box yang memadai. Namun hanya saja tidak ada salahnya apabila calon nasabah memastikan lebih lanjut bahwa area safe deposit box memiliki alat pantau atau CCTV, kemudian ada petugas keamanan 24 jam, bukan di area rawan kriminal, dan juga bukan daerah rawan banjir, dan juga aman dari resiko kebakaran. Yang kedua, pastikan hak dan kewajiban nasabah dan juga bank. Selain soal biaya dan juga proses pembayaran, calon nasabah juga perlu memastikan soal perlindungan asuransi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Apakah ada denda jika pembayarannya telat atau lain sebagainya. Dan juga pastikan sistem atau proses kunjungan safe deposit box yang bagus dan juga tercatat. Biasanya calon nasabah akan diberikan kunci brankas sesuai dengan nomor SDB. Brankas nasabah tersebut hanya bisa dibuka jika kunci yang dimiliki sesuai. Kemudian brankas tersebut dibuka bersama-sama dengan kunci yang dimiliki oleh petugas bank. Tips yang ketiga, pilih yang terdekat. Dengan domisili tempat tinggal akan lebih baik untuk calon nasabah jika ingin menggunakan jasa layanan safe deposit box. Dengan lokasi yang dekat dengan domisili, maka jika ada kebutuhan secara terdesak seperti kebutuhan untuk mengambil barang, fotokopi sertifikat, dan sebagainya, nasabah tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil dan tidak perlu repot. Dengan posisi yang dekat dari tempat tinggal, maka nasabah akan mengetahui segala informasi terkait bank tersebut. Yang keempat, ada lebih baik sewa safe deposit box di bank yang nasabah tersebut menjadi nasabah tetapnya dengan memiliki rekening di bank yang sama. Maka nasabah akan mendapatkan prioritas dalam menyewa safe deposit box. Dalam hal pembayaran, nasabah juga bisa memanfaatkan auto debit sehingga nasabah tidak akan terlambat melakukan pembayaran perpanjangan sewa SDB. Yang kelima, cari biaya sewa yang paling terjangkau. Tips yang ini adalah pilihlah layanan safe deposit box dengan harga yang terjangkau. Cek juga berapa ukuran SDB yang ditawarkan, sebab bisa jadi tarif sewa rendah ternyata ukurannya sangatlah kecil. Pastikan ukuran safe deposit box cukup untuk memasukkan dokumen tanpa terlipat. Kemudian yang keenam, pilih ukuran box yang tepat agar tidak banyak membuang uang. Maka nasabah perlu memilih box yang sesuai dengan barang yang akan disimpan. Box kecil ukurannya biasanya hanya untuk menyimpan barang berharga personal berupa uang tunai, perhiasan, dan juga logam mulia saja. Sedangkan box sedang, box ukuran ini biasa digunakan untuk di rumah ataupun di kantor. Biasanya untuk menyimpan harta benda, mulai dari uang tunai, perhiasan, logam mulia, hingga dokumen penting lainnya. Yang terakhir ada box besar. Bagi nasabah yang memiliki anggota keluarga yang banyak atau memiliki
berkas atau dokumen yang banyak, box ukuran besar ini bisa jadi pilihan yang terbaik karena dapat menampung semua dokumen-dokumen dan juga barang berharga lainnya. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat orang yang akan menyimpan atau meminjam safe deposit box. Yang pertama, penyewa harus menjadi nasabah. Maksudnya di sini sebagai nasabah yaitu tidak sembarangan orang itu bisa menyewa safe deposit box, sehingga orang tersebut harus terdaftar di bank yang akan terkait dalam safe deposit box tersebut. Yang kedua, mengisi formulir disertai dengan dokumen lengkap. Dokumen-dokumen lengkap ini merupakan dokumen yang biasa atau identitas diri setiap orang selalu mereka punya, seperti KTP, paspor, atau hal lainnya. Hal ini untuk memudahkan apabila ada pengelacaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu membayar biaya materai. Dengan melakukan biaya materai ini dilakukan agar terlibat atau di dalam hukum yang berlaku, sehingga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat diproses secara hukum. Yang keempat yaitu membayar biaya sewa. Biaya sewa safe deposit box ini itu per tahun yang nominalnya tergantung pada kotak, bukan tergantung pada barang yang akan disimpan, namun tergantung pada kotak yang akan dipinjam. Penyewaan safe deposit box umumnya tidak hanya satu ukuran saja, tetapi ada beberapa banyak ukuran dari hal kecil sampai box yang besar. Perbedaan ukuran ini tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya biaya sewa. Semakin besar safe deposit box, maka sewa yang ditentukan akan semakin tinggi. Yang kelima yaitu membayar biaya administrasi dan jaminan kunci yang besarannya tergantung pada kebijakan bank masing-masing. Jadi pada hal ini itu setiap bank mempunyai kebijakan masing-masing dalam pembiayaan administrasi dan biaya jaminan kunci. Jaminan kunci ini tuh dilakukan untuk adanya antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dalam melakukan peminjaman safe deposit box, pihak bank akan melakukan pembuatan dua kunci yang melakukan dua kunci, yaitu untuk diberikan pada nasabah. Apabila kunci yang utama itu hilang, maka terdapat kunci yang lain. Tapi jika dua-duanya kunci itu hilang, maka pihak bank akan melakukan pembongkaran. Tapi pembongkaran ini pun harus di atas nama atau ada persetujuan dari pihak nasabah pada safe deposit box ini. Dan pihak pembongkarannya itu pun tidak sembarangan orang dapat melihat, hanya orang-orang pada nasabah tersebut dan diketahui oleh pihak kepolisian, perbankan, dan pengacara atau bahkan notaris. Yang keenam yaitu untuk proses mekanisme penyewaan safe deposit box ini sendiri itu sebenarnya tidak butuh durasi yang lama, kurang lebih 60 menit, bahkan paling cepat itu 30 menit. Setelah perjanjian itu selesai disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak bank dan pihak nasabah, maka pihak bank akan menyerahkan kunci dan kartu identitas untuk masuk ke ruangan. Maka tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut, dan pihak kuasa atau orang yang dipercayai pada pihak nasabah itu pun harus mempunyai identitas atau kartu identitas untuk bisa masuk di ruangan pada safe deposit box. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka safe deposit box. Jika telah tercatat sebagai penyewa dari safe deposit box atau SDP, maka kita sebagai nasabah berhak untuk memanfaatkan fasilitasnya guna menyimpan aset berharga dan juga penting yang dimiliki. Kita bisa langsung menyimpan aset dalam safe deposit box setelah proses dan juga mekanisme penyewaan telah selesai. Namun, apabila nasabah tidak membawa serta aset secara langsung, maka nasabah akan dapat kembali lagi keesokan harinya untuk menyimpannya di lain waktu. Penyewaan safe deposit box ini akan berlangsung biasanya selama 1 tahun. Untuk mengakses atau membuka safe deposit box dan mekanismenya tersendiri, berikut tata caranya. Yang pertama, datang ke bank terkait.
Kemudian tunjukkan kartu identitas atau KTP kepada petugas yang khusus melayani safe deposit box. Selanjutnya, nasabah tersebut akan diantar oleh petugas menuju ruang di mana safe deposit box yang disewa berada. Ruang penyimpanan safe deposit box biasanya terletak di bagian dalam, sehingga jangan heran apabila harus melalui lorong-lorong atau banyak pintu untuk bisa sampai ke ruang penyimpanan tersebut. Setelah sampai pada ruang penyimpanan safe deposit box, petugas akan membukakan kunci pintu utama atau kunci untuk mengakses masuk. Kemudian untuk layanan safe deposit box ini, bank umumnya menerapkan sistem keamanan ganda, yang mana artinya untuk membuka kotak penyimpanan dibutuhkan kunci dari yang dipegang oleh bank dan juga penyewa. Setelah petugas bank membukakan kunci tersebut, kemudian nasabah akan ditinggalkan sendiri di ruang tersebut. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dari aset yang disimpan oleh nasabah tersebut. Kemudian setelah itu nasabah bisa membuka safe deposit box dengan kunci yang dimilikinya dan mulai untuk menyimpan aset yang berharga atau hanya sekedar ingin mengecek saja. Jika telah selesai, nasabah dapat mengunci kembali loker safe deposit box dan memberitahukan kepada petugas bahwa telah selesai. Selanjutnya nanti petugas akan kembali mengunci kotak penyimpanan dan bagian luar pintu utama, kemudian mengantar nasabah keluar dari ruangan penyimpanan tersebut. Dan tidak lupa, biasanya nasabah juga akan diminta untuk mengisi semacam buku atau formulir kunjungan sebagai bagian dari tindakan preventif layanan safe deposit box tersebut, agar terdeteksi tanggal berapa saja nasabah tersebut berkunjung dan melakukan pengecekan atau sebagainya. Selanjutnya yaitu keuntungan. Setiap hal atau setiap produk atau setiap problem itu pasti ada keuntungan dan kelebihan. Ada keuntungan dan kekurangan, ada kelemahan dan ada kelebihan. Dan layanan safe deposit box ini tuh bertujuan memberikan keamanan kepada nasabah untuk menyimpan aset miliknya agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, kebakaran, atau hal yang diambil oleh orang yang dapat mengakibatkan hal kriminal. Namun, bukan tanpa cacat dengan adanya sistem penyimpanan ini, karena tidak ada sistem keamanan yang benar-benar 100%. Artinya, tetap saja ada celah kelemahan yang berisiko menimbulkan kerugian di balik keuntungan yang dapat dirasakan oleh nasabah atau penyewa safe deposit box. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dengan menyimpan safe deposit box. Yang pertama yaitu lebih aman dibandingkan dengan penyimpanan di rumah atau di tempat-tempat hal lainnya. Dengan menyimpan barang-barang berharga di safe deposit box ini dinilai lebih aman karena yang pertama itu dilengkapi dengan sistem keamanan 24 jam sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk di dalamnya karena sistem keamanan yang begitu ketat. Yang kedua yaitu terdapat kunci yang hanya dimiliki oleh pihak bank dan juga pihak nasabah. Selain orang dua belah pihak itu pun tidak ada orang yang bisa mempunyai kunci tersebut tanpa ada surat kuasa dari pihak nasabah. Yang selanjutnya yaitu adanya kartu identitas. Kartu identitas ini akan sebagai tanda bukti bahwa benar-benar nasabah itu mempunyai simpanan di dalam pihak perbankan tersebut, sehingga pembukaan safe deposit box ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi ada kedua belah pihak yang memiliki keinginan atau keterkaitan, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk di dalamnya. Yang kedua yaitu rahasia. Kerahasiaan ini tuh sangat penting di dalam sebuah perbankan karena nasabah tidak perlu khawatir dengan adanya kerahasiaan aset di dalamnya, karena apabila di dalam persyaratan peminjaman itu terdapat kerahasiaan di mana apabila pihak
nasabah tidak menginginkan bank untuk mengetahui apa isi tersebut, maka pihak bank tidak akan memaksa. Selain itu pihak bank, maka pihak-pihak luar pun juga tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Hanya pihak nasabah pun yang tahu, sehingga dengan adanya ini tuh bisa menjaga kerahasiaan isi barang atau jenis barang yang ada di safe deposit box tersebut. Yang selanjutnya yaitu mudah ini seperti syarat-syarat dan ketentuan yang apabila akan dilakukan dalam menyimpan safe deposit box ini sangat mudah, karena syarat-syarat yang digunakan yaitu dengan syarat-syarat yang mudah. Syarat-syarat semua orang itu punya atau memiliki surat-surat seperti KTP, paspor, foto, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga dengan biaya yang tergolong murah, karena biaya ini itu tidak didasarkan pada nilai barangnya disimpan, tetapi pada ukuran safe deposit box. Semakin besar ukuran safe deposit box, maka semakin mahal atau semakin tinggi biaya safe deposit box itu. Yang keempat yaitu fleksibel atau fleksibilitas. Fleksibel ini tuh kita dapat memilih ukuran pada safe deposit box dari ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar, sehingga kita dapat menyesuaikan kebutuhan yang kita inginkan sesuai dengan barang-barang yang akan kita simpan. Jika barang kita minim atau kecil, kita dapat meminjam safe deposit box yang kecil. Tapi jika barang kita besar atau banyak, kita dapat menyimpan atau meminjam safe deposit box ini yang besar. Selain kelebihan, tentu juga ada kerugian. Kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah dengan menyewa safe deposit box antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hilang. Meskipun telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat, namun tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi kehilangan atas aset yang disimpan dalam safe deposit box. Parahnya, pihak bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan atau resiko, dan tidak ada asuransi atas kasus kehilangan tersebut. Yang kedua adalah kualitas dan kuantitas barang bisa menurun. Pada saat menyimpan barang yang terlalu lama di safe deposit box bisa mengakibatkan turunnya kualitas bahkan kuantitas dari barang tersebut. Hal ini berlaku pada jenis barang yang bisa mengalami perubahan secara kimiawi akibat udara dan tingkat kelembapan seperti perak dan juga kertas. Kemudian selanjutnya ada resiko rusak. Bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disimpan pada safe deposit box akibat kondisi force majeure seperti bencana alam dan juga perang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh salah satu bank yang menggunakan safe deposit box. Di sini kami mengambil contoh yaitu Bank Sentral Asia atau PT BCA. PT BCA ini itu merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia N.V. Dan PT BCA ini tuh juga pernah menjadi bagian terpenting dari Salim Group. PT BCA ini merupakan salah satu safe deposit box terbaik dari bank lainnya karena memiliki tingkat keamanan yang cukup terjamin dengan sistem penyimpanan yang menyertakan teknologi canggih. Jadi nasabah yang melakukan penyimpanan safe deposit box di PT BCA ini itu tidak menggunakan kunci atau menggunakan kunci ganda lagi, namun di sini tuh menggunakan kartu akses dan nomor PIN serta sidik jari. Jadi sehingga lebih menjaga keamanan dan kenyamanan dalam penyimpanan safe deposit box. Karena dengan adanya sistem PIN atau sistem sidik jari ini tuh sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk di dalamnya. Karena kalau PIN dan sidik jari itu kan lebih rumit atau lebih sulit tingkat kriminalitasnya. Jadi apabila ada orang yang ingin melakukan hal yang tidak diinginkan, maka akan sulit juga dalam melakukan hal tersebut, karena sensor sidik jari apabila setiap orang berbeda, jadi akan lebih susah juga dalam melakukan hal-hal kriminalitas atau hal-hal lainnya. Selain itu juga terdapat
ukuran-ukuran pada safe deposit box di BCA ini mulai dari ukuran paling kecil sampai ukuran terbesar, dan terdapat juga harga-harga per tahunnya dalam harga-harga penyewaan. Yang pertama yaitu box tipe D ukuran super kecil yaitu 7 cm x 12 cm x 60 cm. Ini peminjamannya 150 sampai 250 ribu per tahun. Yang kedua yaitu ada tipe C ukuran kecil yaitu 7 cm x 26 x 60 cm dengan harga 250 sampai 500 ribu per tahun. Yang ketiga box tipe D ukuran sedang 12 cm x 26 cm x 60 cm dengan harga 400 sampai 650 per tahun. Yang paling besar yaitu ukuran A atau tipe A yaitu 25 cm x 26 cm x 60 cm dengan harga 600 sampai 900 per tahun. Dengan perbedaan harga ini membuat kenyamanan atau kemudahan pada pihak nasabah yang akan melakukan peminjaman dalam safe deposit box. Selain itu juga terdapat biaya-biaya lainnya yaitu biaya jaminan untuk semua tipe box yaitu 750, biaya denda perpanjangan sewa yaitu 5% dari tarif box yang disewa. Yang ketiga yaitu terdapat biaya PPN atau pajak safe deposit box yaitu 10% dari tarif box yang disewa. Semua ini tuh dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya pada saat peminjaman safe deposit box. Selain itu juga terdapat keterangan-keterangan hal lainnya seperti pertama biaya sewa. Biaya sewa ini dibayar per tahun atau pada saat mereka akan menyewa safe deposit box yang dilakukan selama per tahun dalam masa penyewaan. Yang kedua yaitu layanan ini tuh khusus untuk nasabah BCA prioritas dan BCA solitaire. Jadi tidak sembarang nasabah bisa melakukan peminjaman safe deposit box, tergantung pada tingkat pada transaksi keuangannya. Yang ketiga yaitu nasabah prioritas diberikan potongan harga 50% dari harga biaya sewa. Selanjutnya yaitu yang keempat, nasabah solitaire diberikan free biaya sewa setahun berlaku untuk S1 SDB. Jadi mereka akan memiliki biaya bebas biaya pada 1 tahun berlaku untuk 1 SDB atau 1 safe deposit box, 1 kotak atau 1 box. Yang terakhir yaitu uang jaminan hanya dibayar sekali saja, dikembalikan apabila penyewaan dihentikan. Jadi uang jaminan ini tuh uang jaminan itu sama yaitu 150 dan akan dikembalikan apabila sewa tersebut berhenti. Selanjutnya di sini saya akan menceritakan salah satu kasus SDP yang terjadi di salah satu bank yaitu Bank BCA. Salah satu nasabah Bank BCA yang menitipkan barang berharga di SDB atau Safe Deposit Box Bank BCA cabang Tanjung Duren pada tanggal 9 November 2012. Nasabah tersebut bermaksud ingin mengambil barang yang ia simpan di SDB tersebut dan ternyata pada saat membuka kotak penyimpanan terdapat satu item barang yang hilang padahal kotaknya posisi terkunci. Namun setelah di cross check lebih lanjut oleh pihak bank sendiri tidak tahu menahu mengenai barang yang hilang tersebut karena kunci dari box tersebut yang membawa hanyalah si penyewa tersebut, sehingga pihak bank tidak memiliki akses sama sekali untuk membukanya. Selanjutnya, tips atau solusi yang bisa diberikan untuk salah satu kasus ini yaitu yang pertama, pastikan kembali apakah barang tersebut benar masih disimpan di SDB tersebut atau tidak. Karena bisa jadi barang tersebut sebenarnya sudah dibawa pulang atau sudah diambil oleh si pemilik, namun si pemilik tersebut lupa bahwa barang tersebut telah diambil. Kemudian solusi yang kedua adalah lakukan pengecekan ke daftar surat kunjungan yang dimiliki oleh bank pada biasanya saat kunjungan atas nomor box yang disewa untuk memastikan siapa yang terakhir datang pada saat itu. Kemudian yang ketiga, lebih waspada karena sesuai dengan kekurangan dari SDB bahwa bank tidak akan bertanggung jawab atas segala resiko kehilangan yang terjadi pada
barang yang disimpan di dalam kotak tersebut, karena semua tanggung jawab atas aset berharga yaitu tanggung jawab dari si penyewa box tersebut. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.